Permisi, mungkin teman-teman dari ISP bisa langsung mengirim link absensinya. Oke, di sini sudah ada link absensinya, jadi teman-teman bisa langsung mengisi link absensi terlebih dahulu. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu agar Orange tutorial kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Rahmanabila sebagai MC, dan juga hari ini ada Mas Fahul Zemas Zulnehan dari Departemen Fisika sebagai tutor kita pada malam hari ini. Halo Mas Fahul. Ya, halo. Oke, apakah sudah siap untuk sharing-sharing ilmu fisika 2 hari ini, Mas? Saya usahakan siap. Oke, karena dari tutornya sudah siap nih, maka waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Fahul. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh teman-teman dari Teknik Kimia, khususnya Himatek. Saya akan mencoba untuk memberikan sedikit pengalaman dari saya untuk teman-teman Teknik Kimia untuk Fisika 2. Ya, saya izin share screen. Oh ya, saya sama ini untuk videonya saya tidak bisa menyalakan karena agak buruk koneksi saya. Iya Mas, tidak masalah Mas. Untuk share screen saya apa sudah masuk? Sudah Mas, sudah aman. Oke. Ya. Sini saya akan membahas soal-soal dari tahun 2017-2018. Itu di sini sudah 2 tahun ya. Jadi sebuah soal 2 tahun yang lalu. Ini untuk EAS. Nah, untuk EAS sendiri kan biasanya materinya setelah ITS itu dari medan magnet sampai rangkaian listrik arus bolak-balik. Oke teman-teman, kita mulai saja. Untuk nomor 1 saya pindah dulu. Oke. Nomor 1 ini soal teori. Untuk penjelasannya yaitu untuk yang A. Yang A itu adalah soalnya arah gaya Coulomb selalu menuju ke muatan yang ditinjau. Jelaskan, ini mengapa? Nah, dalam suatu partikel itu pasti ada muatan. Kalau partikelnya itu tidak ada muatannya, maka partikel tersebut tidak bisa bergerak atau ke arah gaya tertentu. Saya ambil contoh untuk partikel positif dan negatif. Teman-teman tahu bahwa partikel positif dan negatif itu pasti nanti arahnya akan saling tarik-menarik. Nah, di situ itu ini diakibatkan karena ada muatan yang tidak sama, sehingga muatan tersebut akan tarik-menarik. Setelah itu, kalau ditinjau partikel dari positif dan positif, itu pasti partikelnya nanti akan tolak-menolak. Nah, sama juga seperti partikel negatif dengan negatif, itu akan tolak-menolak juga. Sebenarnya arah dari gaya Coulomb itu kenapa kok disebabkan oleh muatannya? Karena tanpa muatan itu tadi, partikel itu tidak akan bisa berinteraksi. Contoh ibarat kata itu kayak seperti planet. Teman-teman pernah tahu kan gaya yang disebabkan oleh planet itu antara 2 planet yang 1 dan planet yang 2 itu kan rumusnya F sama dengan G besar dikalikan
M kecil, M besar dibagi R kuadrat. Nah, kurang lebih gaya kolom itu seperti itu juga, yang rumusnya adalah K dikalikan V1, V2 per R kuadrat. Maka peran penting dari muatan tersebut adalah supaya partikel tersebut bisa menentukan arahnya kemana. Untuk yang A seperti itu jawabannya. Ya, saya lanjutkan ke yang B dulu. Untuk yang B itu, jika medan listrik besarnya 0 dalam suatu daerah, maka potensial listriknya harus 0 pada daerah tersebut. Oke, kita tinjaunya secara matematis. Ya. Secara matematis itu kalau medan listrik itu kan mempunyai rumus K dikalikan V1, V2 dibagi R kan. Sedangkan untuk potensial sendiri itu mempunyai rumus K V per R. Apabila E-nya itu 0, maka faktor yang mempengaruhi itu hanya 2, yaitu antara muatannya saja atau R-nya saja. Tapi kalau R-nya 0 itu kan pasti jarang. Sehingga kalau ditinjau dari ini medannya itu pasti muatannya ada yang 0. Karena muatannya ada yang 0, maka E-nya itu adalah 0 juga. Karena hubungannya dengan potensial itu berbanding lurus. Karena potensial itu juga mengandung muatan Q. Sehingga apabila medan listriknya 0, maka potensialnya itu akan timbul juga 0. Itu disebabkan oleh muatannya ini yang menyebabkan. Oke, untuk nomor 1A dan B kurang lebih seperti itu jawabannya. Dari teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Sebelum saya lanjut ke nomor 2. Mungkin bagi teman-teman 2020 yang ada pertanyaan mengenai nomor 1 ini bisa langsung raise hand aja. Sambil saya ganti soalnya. Oke, kalau sekiranya tidak ada yang tanya, bisa saya lanjutkan ya. Oke. Untuk nomor 2 ini, nomor 2 adalah soal, di mana ini soalnya tentang arus listrik bolak-balik. Nah, arus listrik bolak-balik itu arusnya yang membentuk sinusoidal. Jadi arusnya itu naik turun, tidak seperti DC yang konstan. Oke, di sini itu diketahui bahwa nilai R-nya itu masing-masing adalah 600 ohm. Terus indukansinya itu 0,64 Henry dan nilai kapasitansinya adalah 53 mikrofarad. Dan untuk persamaan dari sumber tegangan atau power supply-nya itu adalah VT sama dengan 200 sinus 314 T volt. Nah, sebelum lanjut ke soalnya, untuk pertanyaan ini, kita tahu bahwa rumus dari sumber tegangan arus AC itu ini adalah volume sumber tegangan maksimum Vm sinus omega T. Nah, rumus umumnya seperti ini. Sebenarnya ini ada ditambah beda fasenya. Ditambah beda fase atau C. Setelah itu, untuk diketahui sudah tahu semua. Untuk yang A, itu mencari impedansi. Impedansi itu apa?
Kalau di buku biasanya rumusnya adalah dituliskan Z. Z-nya itu berapa sih? Nah, untuk mencari Z-nya itu, teman-teman perlu mencari nilai XC dan XL-nya, supaya induktansi dan kapasitansinya itu bisa terbaca di satuan ohm. Nah, untuk yang pertama cari XL-nya. XL itu rumusnya omega dikalikan L atau induktasinya. Nah, untuk omeganya sendiri kan dari persamaan awalnya itu 314 ya. 314 dikalikan 0,64 Henry. Nah, ini dikalikan itu mendapatkan sebesar 200,96 ohm, kurang lebih seperti ini nilainya. Setelah itu cari nilai XC. Nah, untuk XC-nya itu memiliki rumus 1 dibagi omega C, kapasitansi. Nah, karena kapasitansinya tadi masih dalam bentuk mikro, maka ini kalau mikro kan 53 dikalikan 10 pangkat minus 6 farad. Nah, ini ketemu omeganya tadi 314 dikalikan kapasitansinya 53 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini singkat cerita sudah saya hitung di kalkulator, itu temunya adalah 60,08 ohm. Nah, setelah XC dan XL-nya tahu, dapat mencari impedansinya. Z-nya itu sendiri kan rumusnya integral, akar dari R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Nah, ingat bahwa pada rangkaian ini tadi R-nya itu disusun paralel, maka tidak bisa langsung dimasukkan 600. Maka R-nya itu dicari terlebih dahulu. Seper R paralel itu kan sama dengan, karena itu sama-sama 600 kan 2/600. Maka untuk RP-nya, R paralelnya itu 300 ohm yang didapatkan. Setelah itu karena komponen-komponen dari impedansi itu sudah ketemu semuanya, tinggal dimasukkan ke rumus impedansi. Langsung saja akar dari 300 kuadrat ditambah 200,96 dikurangi 60,08 dikuadratkan. Nah, ini akarnya ditulis. Terus saya hitung gunakan kalkulator. Singkat cerita itu temunya impedansinya adalah 331,43 ohm. Ini untuk impedansinya ketemu seperti ini. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu sampai D. Nanti teman-teman bisa tanya setelah sampai D. Yang B ini disuruh mencari persamaan arus sesaat pada rangkaian T. Nah, maksudnya persamaan rangkaian arus sesaat itu bagaimana? Rangkaian arus sesaat itu teman-teman disuruh mencari persamaan arusnya. Yang B ya, yang B itu yang dicari adalah IT, arus dalam waktu. Nah, rumus umum dari IT itu sendiri adalah beda potensial maksimum atau volt maksimum dibagi R-nya atau penghambatnya, karena penghambatnya tadi adalah rangkaian RLC, maka yang dipakai adalah impedansinya Z dikalikan sinus 314 P, karena omeganya tadi adalah 314. Nah, setelah itu ini ditulis omega dulu aja. Omega. Nah, terus ini plus beda fasenya.
Karena di soalnya tadi persamaannya beda fasenya 0, maka nanti ditulis 0 saja. Maka persamaan IT-nya itu menjadi 200 dibagi 331,43 sinus 314 T. Nah, habis ini langsung dihitung pakai kalkulator, ketemu ini 200 dibagi 331,43 itu mendekati 0,6. Terus sin 343-nya mengikuti saja. Nah, untuk nilai I sesaatnya atau arus sesaat pada rangkaian arus bolak-balik itu seperti ini. IT sama dengan 0,6 sinus 314 T. Untuk yang B, sekarang saya lanjutkan ke yang C. Nah, ke yang C. Soal C tadi disuruh mencari tegangan maksimum pada R, L, dan C. Untuk tegangan maksimum R, di R, di L, dan di C itu, bahwa teman-teman tahu kalau rangkaian seri itu yang sama adalah I-nya. I-nya itu pasti sama kalau seri. Dalam suatu hambatan itu diubah menjadi resistor. Nah, seri harus sama. Nah, langsung saja pakai rumus seperti biasa, rumus dasar. Kita cari pada tegangan pada resistor terlebih dahulu, VR, saya lambangkan VR, itu sama dengan I maksimum. Nah, terus dikalikan R, seperti biasa, seperti hukum Ini V sama dengan I kali R. I maksimumnya tahu dari mana? I maksimum itu tahu dari sini. Nah, di sini rumus dasar dari bentuk umum dari arus sesaat itu adalah I maksimum dikalikan sinus omega T plus beda fasenya. Seperti ini. Maka untuk IM-nya itu secara tidak langsung sudah diketahui dari soal yang B. Maka langsung dimasukkan saja 0,6 dan tadi R-nya itu, R paralelnya adalah 300 ohm. Nah, ini. Maka untuk hasil perkaliannya itu menjadi 180 volt. Nah, ini untuk VR, untuk resistor. Sekarang cari yang untuk induktansi VL, induktornya. Itu sama saja karena tadi sudah diubah ke XL dan XC, maka menggunakan rumus yang sama. V sama dengan I kalikan R. I maksimum dikalikan XL. Nah, I maksimumnya adalah 0,6, terus dikalikan XL-nya tadi 200,96. Nah, ini kalau dikalikan, saya kalikan dulu. Itu temu 120,57 volt. Nah, VL dan VR sudah ketemu, tinggal VC, tegangan pada kapasitor. Nah, sama juga I maksimum dikalikan XC. I maksimumnya 0,6, XC-nya tadi 60,08. Nah, ini kalau dikalikan menjadi 36,4 volt. Nah, untuk yang C sudah ketemu
dengan rumus dasarnya adalah V kalikan I kali V sama dengan I kalikan R. Sekarang lanjut ke D. Untuk yang D itu adalah faktor daya rangkaian. Untuk faktor daya rangkaian itu rumusnya adalah cos theta atau cos si bebas. Nah, itu sama dengan cos si. Theta juga boleh, si juga boleh. Nah, terus si-nya ini dapat dari mana? Si-nya ini dapat dari tan inverse tan XL min XC dibagi R. Nah, untuk si-nya ini ketemu arcus tangen XL-nya tadi 200,96 dikurangi 60,08. Nah, ini dibagi R-nya, yang R paralel, jadi 300. Seperti ini. Nah, hitung kalkulator, pasti ketemu si-nya itu, bentar, hitung dulu. Ketemu 25,14 derajat. Nah, sehingga untuk nilai faktor dayanya itu, karena faktor daya itu cuma cos si atau cos theta bebas, itu dimasukkan saja cos 25,14. Maka dihitung di kalkulator langsung ketemu faktor dayanya adalah 0,9. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan dari soal nomor 2. Apakah teman-teman sudah paham ataukah ada yang ditanyakan? Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu, Mas, karena masih belum ada yang bertanya. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu ke nomor yang 3 ya. Nah, nomor 3 ini model soal pada medan magnet. Nah, di sini kan diketahui bahwa rangkaiannya itu seperti ini, dengan soal sebuah batang konduktor bergerak ke kanan dalam suatu medan. Medannya medan magnet sebesar seperti pada gambar. Bila medan magnet diketahui, medan magnetnya itu sama dengan 0,5 Tesla. Terus kecepatan diketahui 10 meter per second. Setelah itu L itu 20 cm. Dan R-nya, resistansinya itu adalah 10 ohm. Nah, yang ditanya ada 3. Yang pertama itu adalah cari GGL induksi, terus besar dan arah arus yang lewat pada rangkaian, daya yang disimpan oleh resistor. Oke, gampang saja kita tuliskan. Yang A adalah mencari induksi, GGL induksi. Nah, kalau konsep dasar dari GGL induksi itu memiliki rumus E sama dengan min D flux dibagi dt. E sama dengan min D flux dt. Nah, ini untuk mencarinya cukup teman-teman jabarkan saja. Kalau teman-teman lupa rumus jadinya, kalau rumusnya jadinya kan E sama dengan min BLV kan ya. Nah, kalau penjabarannya itu karena flux itu memiliki rumus B dikalikan A. B
medan magnet dikalikan luas penampangnya, terus ini dibagi dt. Nah, setelah itu min B-nya ini karena B medan atau ini konstanta ya nanti munculnya, itu bisa keluar B-nya. Jadi tinggal dA per dt. Terus karena A-nya itu juga bisa antara luas penampang. Luas penampang itu panjang kali lebar atau panjangnya dikali suatu titik. Nah, saya misalkan itu adalah titik ya, maka L-nya bisa keluarkan panjang. Terus tinggal dx per dt, suatu titiknya ini. Nah, maka kan teman-teman tahu kan, turunan pertama terhadap waktu itu pasti hasilnya kecepatan. Maka temulah rumus GGL induksinya adalah B minus BLV. Seperti ini. Nah, setelah tahu rumusnya ini, kalau teman-teman sudah tahu ya, langsung saja pakai ini tanpa penurunan, maka nilainya itu dimasukkan, B-nya tadi adalah 0,5 dikalikan L-nya panjangnya, dan panjangnya masih sentimeter, itu dirubah menjadi meter 0,2, terus dikalikan kecepatannya 10 meter per second. Itu nanti didapatkan hasilnya adalah minus 1 volt. Nah, untuk GGL induksinya ketemu minus 1 volt untuk yang A. Sekarang lanjut yang B. Untuk yang B itu mencari besar dan arah arus yang lewat pada rangkaian. Oke, karena mencari besar arus dan arusnya berapa dan arahnya bagaimana. Kalau arus, karena ini ada resistor, maka menggunakan hukum Ohm, yaitu langsung saja V sama dengan I dikalikan R, maka I-nya itu V dibagi R. Karena V-nya tadi, V-nya itu adalah GGL induksi. V GGL induksi itu minus 1 dibagi 10 Ohm, maka ketemu arusnya itu minus 0,1 ampere. Seperti ini. Nah, setelah itu untuk menentukan arahnya, teman-teman menggunakan aturan kaidah tangan kanan, di mana kalau saya seringnya itu menggunakan yang tangannya mengadah ke atas. Saya on-cam terlebih dahulu ya, untuk menunjukkan sedikit. Nah, seperti ini, yang tangannya seperti ini, yaitu I-nya itu ke atas, B-nya itu yang ini, dan V-nya itu yang jempolnya ini. Nah, setelah itu, karena sudah tahu, ini medan magnetnya masuk, maka tangannya itu seperti tangan yang saya tadi, menghadap ke atas. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini I-nya, ini V-nya, terus B-nya itu masuk ini, cross. Maka untuk arusnya itu bisa digambarkan bahwa ini ya, saya gambarkan lebih dahulu. Nah, untuk arusnya itu arahnya ke atas kan, dari batang kawat seperti ini kan. Nah, maka arahnya itu bisa teman-teman katakan, misal ini A sampai B, arahnya ke atas dari kawat A, B, atau juga bisa dikatakan arahnya itu berlawanan jarum jam.
jarum jam. Kenapa dikatakan arahnya berlawanan jarum jam? Karena ini berputarnya arusnya berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang C terlebih dahulu. Untuk yang C itu daya yang disimpan dalam resistor. Nah, daya C. Daya itu rumusnya P ya. P sama dengan I arus kuadrat dikalikan resistansinya. Maka daya itu I-nya tadi sudah diketahui, minus 0,1 dan R-nya juga sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan saja minus 0,1 watt dikalikan 10. Maka ketemulah untuk wattnya itu 0, ya. Ini berarti jadi ketemu 0,1 watt. Untuk dayanya ketemu 0,1 watt. Ya, untuk persoalan nomor 3 ini sudah selesai. Apa ada yang dibingungkan dan perlu ditanyakan atau diskusi? Monggo. Dari teman-teman 2020, apakah ada yang ditanyakan? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung resen aja. Ya. Kalau tidak ada yang tanya, nanti ketik di chat ya. Lanjut gitu ya, hashtag lanjut. Biar lebih enak. Bagaimana dari teman-teman? Lanjut. Lanjut, Mas. Oke. Bisa dilanjutkan, Mas. Nah, dari teman-teman ingin lanjut, saya ambil soal nomor 4. Nomor 4. Ya, nomor 4 ini membahas soal tentang medan magnet juga, tapi bukan pada suatu rangkaian yang ada arusnya, bukan pada rangkaian yang seperti 03 tadi. Ini cuma ada arus dan sebuah kawat. Nah, soalnya ini kawat berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 20 cm dilalui arus I1 yang sebesar 10 ampere, terus pada jarak 10 cm dari garis tengah dan sebidang dengan lingkaran kawat tersebut. Terdapat kawat lurus sangat panjang yang dilalui arus I2 sama dengan 20 ampere. Terus arah arus pada kedua kawat sama-sama ke kanan, seperti di gambar. Nah, untuk yang A itu sendiri, teman-teman disuruh mencari nilai medan magnet pada suatu titik pusat yang ditentukan tadi, titik O ini, antara kawat 1 atau kawat 2. Terus yang kedua, hitung besar dan arah daya yang dialami sebuah elektron jika berada di titik 0 dengan kecepatan 10⁴ meter per second yang arahnya searah dan sejajar dengan arah arus I2. Oke, karena ini kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Untuk I1 itu diketahui 10 ampere, terus I2 itu diketahui 20 ampere. Oke, untuk yang A kita tinjau pada kawat 1 dulu. Kawat 1 ya. Nah, kawat 1 itu berbentuk setengah lingkaran. Dan medan magnet kawat kalau berbentuk lingkaran itu kan memiliki rumus B dikalikan N mu0 dikalikan I1 dibagi 2A. Di mana N ini adalah seberapa penuh lingkarannya itu, atau lingkarannya itu diketahui penuh atau tidak. Setelah itu mu0-nya ini adalah
tetapan yang memiliki besar 4pi dikali 10 pangkat minus 7. I-nya tadi 1 diketahui ini 10 ampere, 2, dan A adalah besar atau panjangannya. Panjang kawat, bukan panjang kawat, jarak titik pusat yang mau dicari atau ditinjau itu terhadap kawatnya. Nah, ini kita masukkan semua. Lingkarannya diketahui kan setengah, maka setengah itu masih bisa setengah. Terus mu nolnya adalah 4pi dikalikan 10 pangkat minus 7 dikalikan 10 ampere dibagi 2 dikalikan setengah lingkaran. Ini R-nya yang pertama yaitu atau A yang pertama itu 0,2 meter. Ini bentar, saya hitung kalkulator dulu ya. Ini coret, bisa dicoret, tinggal ini. Nah, ketemu nilainya itu 5pi dikalikan 10 pangkat minus 6 Tesla. Nah, untuk arahnya sendiri menggunakan hukum Lenz yang tangannya seperti ini, atau seperti ini ya. Tahu kan? Yang seperti itulah untuk yang Medan kurang lebih. Nah, itu karena ini arusnya ke kanan dan tinjauannya di bawahnya, maka arah yang diperoleh, arah lilitan yang diperoleh itu adalah ke dalam. Arahnya ke dalam. Ke dalam. Oke, B1 ya ini. B1 selesai. Terus tinjau lagi kawat yang kedua. Kawat yang kedua bentuknya itu lurus-lurus saja. Maka menggunakan rumus yang medan magnetnya itu tanpa N, terus mu 0 dikalikan I2 dibagi 2pi dikalikan A. Dimana tadi mu 0-nya itu adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikalikan I2-nya adalah 20, terus dibagi dengan 2pi untuk R-nya yang 2 tadi 10 cm. Nah, untuk 10 cm itu dijadikan meter 0,1 meter. Oke, ini bisa dicoret, tinggal 2, maka hasilnya didapatkan 204 dikalikan 10 pangkat minus 5 dengan arah yang terbalik dengan yang B1-nya, arahnya keluar. Nah, setelah itu untuk mencari medan magnet total atau B total itu B1 ditambah B2. Oke, karena B1-nya tadi arahnya ke dalam, maka itu minus, B1-nya minus. B1-nya minus menjadi 5pi dikalikan 10 pangkat minus 6 ditambah B2-nya tadi 4 dikali 10 pangkat 5. Karena ini pengalinya belum sama, disamakan dulu menjadi, saya pisahkan langsung, 5 ditambah 40 dikalikan 10 pangkat min 6. 6 Tesla. Ini kurang lebih. Ya. Nah, untuk arahnya itu tergantung penjumlahannya ini.
Kalau penjumlahannya itu hasilnya positif, maka itu akan keluar. Saya kalikan dulu. Nah, hasilnya itu adalah 24,3 dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Karena hasilnya positif, maka ini dikatakan arahnya keluar. Keluar. Nah, untuk plus minusnya ini sebenarnya tidak ada acuan antara yang masuk itu minus atau yang keluar itu minus. Kalau medannya itu searah, maka nanti kan misal arahnya ke dalam semua. Nah, itu nanti teman-teman gunakan medan magnetnya itu B-nya itu positif semua. Karena ini kebetulan berlawanan arah, maka salah satu itu ditinjau atau digunakan minus. Nah, yang saya tinjau minus itu yang masuk ke dalam arahnya, yaitu saya minuskan. Tapi ya sama saja kalau untuk yang B2-nya itu teman-teman minuskan yang keluar. Nanti untuk yang masuk itu tetap positif. Dan itu pun nanti hasilnya pasti akan sama. Untuk yang A. Oke, saya lanjutkan ke nomor Permisi Mas, 4. sebelum lanjutkan ke B, ini ada yang raise hand, mungkin apakah langsung iya. ditanyakan? Ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Mas izin bertanya Mas, yang 2A yang dimaksud itu panjangnya atau luasnya ya Mas? Nah, ini A kecil kan ya. Nah, A di sini itu Ya. maksudnya adalah, saya gambarkan. Ini ya, itu yang ditinjau ini. A di sini bukan luas. A di sini adalah jaraknya. Sebenarnya ini teman-teman buat untuk ini teman-teman buat A atau R atau L itu boleh, asalkan tinjauannya jelas. Jadi A itu bukan luasan, melainkan adalah jaraknya. Seperti itu. Oke Mas, makasih Mas. Ada sudah terjawab atau masih ada yang mengganjal? Udah Pak Mas, makasih Mas. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Monggo kalau ada yang mau tanya langsung raise hand aja, nggak apa-apa. Oke, sembari nunggu teman-teman jika ada yang mau tanya, saya lanjutkan ke B. Nanti kalau teman-teman mau tanya, memotong di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ke yang B. Hitung besar dan arah gaya yang dialami sebuah elektron ketika berada di titik O atau titik yang ditentukan tadi dengan kecepatan 10 pangkat 4 meter per second dengan arahnya sejajar. Nah, di sini kan disuruh mencari arah gaya. Oke, gaya. Kita tulis dulu. Gaya. F. Untuk rumus vektornya itu sendiri, gaya itu yang pada medan magnet ini adalah V dikalikan V vektor dicrosskan dengan medan magnet. Ini dalam bentuk vektor. Tapi kalau bentuk skalarnya langsung saja B V seperti ini. Teman-teman biasa tahu kan. B V. Nah, karena yang diminta nggak ada untuk menentukan vektor, oh ini ada. Untuk menentukan arahnya, kita cari nilai skalarnya terlebih dahulu. Nah, untuk nilai skalarnya, besaran skalarnya, B-nya tadi diketahui 2, B-nya 0. Ini yang ditinjau, oh terhadap I2. Ya, ya. Setidaknya dengan arah I2. Bentar. Nah, karena yang ditinjau itu searah sejajar dengan I2, maka I yang dipakai itu ada, maka B-nya B1
Sebentar. Bisa. Mohon maaf Mas untuk menginterupsi, ini ada yang ingin menanyakan lagi. Iya, Izin boleh. bertanya Mas, untuk yang hasil A sama B nggak salah hitung Mas. Yang A sama B. Ya, yang kawat 1 sama kawat 2 tuh Mas. Eki dapatnya yang A tuh 5V kali 10 minus 5 Mas. Oh iya dah. Iya. Sebentar. Saya cek ulang ya. Hmm. Bentar, saya cek dulu. 4. 10 pangkat 6. Jadi lu Mas Zaki yang salah hitung Mas. Oh iya, benar-benar. 10 I- pangkat minus 6 jawabannya. Iya Mas, salah hitung Mas. Oke, santai-santai. Nah, di sini kan tahu kan untuk nilai B-nya itu tadi kan 24 dikali, sebentar, saya baca ulang dulu itu, dan kita sejajar dengan arah arus 2. Oh, partikelnya ke kanan. Jadi nilai B yang dipakai itu nilai B yang ini, B totalnya, di mana B totalnya tadi adalah 24,3, terus sebentar, dikali 10 pangkat minus 6 dikalikan Q, muatan Q itu muatan Q. Di soal tadi ada. Bentar. Nah, 1,6 dikali 10 pangkat 19, 1,6 dikali 10 pangkat min 19, dengan kecepatannya adalah 10 pangkat 4 meter per second. Nah, setelah itu ini dikalikan, saya kalikan terlebih dahulu. Nah, ketemulah nilainya itu 3,88 dikali 10 pangkat minus 20 Newton. Seperti ini. Newton. Ya. Untuk arahnya itu teman-teman gunakan, masih sama, menggunakan kaidah pengangkatan yang seperti yang BIV tadi, untuk arah tangan yang menghadap ke atas atau telapak tangan yang putih itu adalah F-nya, untuk tangan jempolnya adalah V, dan 4 jari yang mengarah ke depan itu adalah B-nya. Karena untuk arah I2 tadi itu I2. Oh ya, I2-nya arahnya I1 itu ke dalam, maka B-nya itu masuk. Terus terhadap I2, terhadap B2 ya, terhadap medan magnet 2 itu berarti B-nya itu mengarah ke kita, keluar, mengarah ke kita. Terus V-nya itu arahnya ke kanan, dan F-nya itu arahnya ke bawah. Jadi kurang lebih untuk ilustrasinya itu seperti ini. Ini dot, B-nya didotkan, terus F-nya ke bawah, dan V-nya itu ke sana. Maka untuk arah F-nya itu ke bawah. Arah F, arah gaya ke bawah. Nah, seperti ini. Itu arahnya ke bawah. Sebentar. Untuk yang B ada yang ditanyakan?
Apakah ada yang ditanyakan untuk 2020? Kalau misal tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung ngomong lanjut ya, atau menuliskan di kolom chat. Iya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Mungkin bisa dilanjut dulu, Mas, kalau Iya. belum ada yang bertanya. Siap. Terus, saya lanjutkan ke nomor 5. Ya, nomor 5 ini juga mencari sebuah medan juga. Medan magnet. Ini soal pengaplikasian medan magnet. Salin. Ya. Oke, nomor 5. Untuk nomor 5 ini, kalau teman-teman buka buku Fisika 2, itu rumus dasarnya ada di halaman 113, di mana itu berada pada suatu contoh. Itu untuk solusi umumnya, kalau ada soal seperti ini itu adalah flux C itu sama dengan integral dari 1 sampai 2, terus atau A, B itu bebas. Nah, ini penurunannya mu0 dikalikan I dikalikan L dx per 2pi per x. Nah, setelah diintegralkan, itu hasil bentuk umumnya itu adalah mu0 dikalikan I dikalikan L dibagi 2pi ln x1 per x2 dibagi x1. Untuk persamaan umumnya seperti itu. Lanjut ke contoh yang A, maka tentukan flux yang diakibatkan oleh I1, flux 1, saya tuliskan seperti itu. Nah, untuk flux 1 itu saya gambarkan lagi ya seperti ini supaya lebih gampang saya nulisnya. Nah, ini ada suatu kawat pembatasnya, terus ada sebuah persegi, terus ini ada A, B, C, D. Jarak ini adalah jaraknya itu di soal dituliskan M, terus ini dituliskan N, dan sini adalah S. Itu sama dengan M-nya itu 10 cm, terus N-nya 40 cm, S-nya itu 20 cm. Untuk nilai panjang dari C ke B itu 60 cm. Ya, seperti ini. Ini yang kawat pertama, ini kawat kedua. Ini I-nya I2, I1, arahnya ke kanan semua. Oke, yang nomor 1, yang A itu ditinjau terhadap kawat 1. Jadi flux 1 itu sama dengan rumus umumnya tadi ini, karena I-nya ke kanan dan ditinjau, objeknya ditinjau di bawahnya menggunakan kaidah tangan yang melilit tadi, itu didapatkan untuk yang terhadap I1 itu di sini adalah arahnya cross, arah lead dan cross atau masuk, maka arahnya ke dalam. Untuk rumus umumnya sendiri dituliskan tadi adalah mu0 dikalikan I dikalikan L
per 2pi dikali ln X2 per X1. Nah, X2 per X1. Ya. Nah, untuk X2-nya itu, X2 itu adalah jarak M plus N. Terus X1-nya adalah M. Maka langsung diketahui 4 dikali 10. 4pi ya. 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikalikan I-nya itu tadi 10 ampere dikalikan 10, terus dikalikan L-nya panjangnya ini 0,6 dibagi 2pi, jangan lupa ln-nya, X2 tadi adalah M plus N, maka 0,1 ditambah 0,4. Nah, ini dibagi dengan 0,1. Nah, setelah itu dihitung, ini bisa dicoret, 2 ini sisa 2, tinggal saya hitung dulu ya, 2. Ini tinggal 1,2 dikali 10 pangkat min 6 ln 0,5 dibagi 0,1. Jadi tinggal ln ini anggap ln 5. Nah, untuk hasil akhirnya itu saya hitung. Itu 1,93 dikali 10 pangkat minus 6 Weber. WB ini ya, flux atau flux, dan arahnya tadi ini cross, maka itu arahnya ke dalam, ya, arahnya ke dalam. Terus yang B, ada yang ditanyakan untuk nomor yang A? Mungkin sebelum ke yang B, apakah dari soal A teman-teman ada yang masih dibingungkan? Bisa langsung ditanyakan lewat raise hand ataupun bisa lewat kolom chat ya kalau misal ada kendala jaringan. Sambil nunggu ada ini ada yang raise hand nih Mas dari link kemudian langsung menanyakan aja. Ya, saya izin tanya Mas. Yang flux, yang rumus awalnya tadi batas integral 1 sampai 2 itu dari mana ya? Nah, maksud dari 1 2 itu ini dari apa ini? Bentar. Ini loh. Dari arah kawat. Bentar, saya gambarkan ulang ya. Nah, dari kawatnya ini adalah titik ke X1-nya. Terus X1 itu arah apa? Dari kan ini 0, ini dari 0. Dan ditinjau ke objeknya itu ke sini adalah X1. Nah, setelah itu sampai ke titik ujung yang ditinjau ditinjau jaraknya itu berapa ujungnya. Ini kan saya misalkan X2 ya. Ini. Nah, sebenarnya ini saya kurang nulis. Ini adalah X1, X2. Begini. Harusnya. Nah, X1, X2. Jadi saya ada sedikit salah menulis. Ya, ada sudah terjawab? Iya Mas, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sambil menunggu lagi saya lanjutkan ya. Untuk yang nomor 2, itu kan yang ditinjau I2. Nah, karena I2 objeknya itu ada di atas dari kawat, dan kawatnya itu arahnya ke kanan,
maka dapat diketahui dengan kaidah tangan yang lilitan tadi tiada tangan kanan itu, di sini arah lilitannya atau arah medannya itu adalah masuk atau dot. Nah, setelah itu masih sama menggunakan rumus umum tadi yang telah didapatkan, mu 0 dikalikan arusnya I dikalikan panjang dibagi 2pi terus dikalikan ln X2 per X1. Oke. Nah, itu mu 0-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 7, ini kurang P ya. P dikalikan I-nya tadi 5 ampere, I-nya adalah 5 ampere, terus dikalikan ln X1, X2-nya itu dari S sampai N ya, S plus N. Jadi di sini 0,2 ditambah 0,4 dan dibagi dengan 0,2. Oh ya, ini tadi hampir lupa, ini dibagi 2pi. Ini bisa coret, dicoret. Nah, panjangnya belum ya. Panjangnya ini 0,6. Terus ini 2, maka ketemu nilainya itu. Nah, saya hitung dulu. Ini adalah 6 dikali 10 pangkat minus 7 ln 3. Nah, ini saya kalikan dulu. Ketemu nilainya itu 6,59 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Untuk arahnya itu dot. Ini dot berarti keluar. Arahnya keluar. Oke, arahnya keluar. Arahnya keluar. Untuk yang B, untuk flux yang terhadap kawat 2, itu ketemu 6,59 dikali 10 pangkat minus 7 meter, dan arahnya itu keluar. Terus untuk yang C, itu yang dicari total. Mas, ini ada yang mau bertanya. Iya, monggo. Yang langsung aja, Hasan. Mas, maaf, saya mau nanya, itu nentuin arahnya gimana ya, Mas? Masih kurang ngerti. Untuk menentukan arahnya itu teman-teman menggunakan ini. Sebentar, saya open dulu dulu. Yang aturan tangannya seperti ini, yang ini arusnya, yang ini adalah lilitan dari medan magnet. Kalau teman-teman masih bingung dengan tangan saya ini, coba teman-teman cari di Google itu hukum Lenz atau aturan tangan kanan untuk medan magnet. Nah, jadi nanti itu arahnya itu ditentukan dari situ berdasarkan lilitannya itu. Terus itu harus ke arah bidangnya itu, maksudnya ke arah yang kotak ini apa enggak, Mas? Ya, terhadap kotaknya. Jadi kalau yang apa ya, yang B tadi itu keluar. Nggak saya kan. Kalau yang B tadi kan gini kan ya. Yang terhadap itu kan bendanya ada di atasnya sini. Nah, lilitannya itu otomatis kan keluar sini. Kalau gini itu keluar. Nanti kalau baru dia itu yang sini paling sini itu masuk. Kalau dari sini aja itu keluar, baru yang muter. Kalau yang ini itu dia masuk sini. Seperti itu. Mungkin kalau masih bingung, mana ya jelasinnya? Masih bingung nggak dari pemaparan saya? Soalnya, Mas, kalau misalkan
dia keluar itu I-nya arahnya beda. Kalau jempolnya itu Enggak. jadi gimana? Jadi tangannya yang digerakkan, bukan I-nya yang dirubah. Nangkep nggak? Masih belum, Mas. Oh, sebentar. Saya tarikan gambarnya dulu. Nah, seperti yang ini loh. Seperti yang ini. Yang kayak gini, yang tangan yang muter gini. Nah, itu I-nya kan jempolnya. Terus untuk empat jarinya itu ada lilitan dan arah medannya. Nah, karena tadi objeknya di atasnya sini kan ya. Terus I-nya itu tadi ke sana. Karena ini gini, objeknya di atasnya sini, maka itu ke sini. Kalau ke sini itu keluar. Sedangkan yang di atas adalah begini kan, yang di atas. Maka itu arahnya ke sana. Begini ya. Kalau begini itu masuk. Seperti itu. Oke, Bisa membayangkan nggak? Bisa saya bayangin. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Maaf ya kalau jawabanku agak kurang memuaskan ya. Kalau teman-teman masih bingung, coba nanti cari referensi di internet juga ada. Kalau nggak salah dulu di buku juga ada sih. Ada juga. Nah, nanti coba teman-teman cari untuk menentukan arahnya itu berdasarkan yang itu tadi. Tangan sebagai lilitan dan arah medannya, dan tangan jempol itu sebagai arusnya. Dan itu dilihat terhadap benda yang ditinjaunya. Itu. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Untuk yang C tadi adalah flux total. Flux total itu flux T sama dengan flux 1 ditambah flux 2. Nah, untuk flux satunya itu tadi arahnya ke dalam. Nah, di situ saya anggap untuk yang arahnya ke dalam itu nilainya positif. Maka 1,93 dikali 10 pangkat minus 6 ditambah 6,59 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, bukan salahnya. Ini dikurangi ya. Dikurangi. Setelah itu saya samakan pengalinya. Saya kurung gini 19,3 dikurangi 6,59 dikalikan 10 pangkat minus 7. Ini saya ulangi dulu. Nah, itu hasilnya 12,71. Dan karena tadi saya menganggap untuk yang arahnya ke dalam itu positif dan ini hasilnya positif, nah itu arah dari flux totalnya itu adalah ke dalam. Hanya ke dalam. Oke, seperti ini ya. Ada yang ditanyakan? Bagaimana teman-teman 2020 untuk jawaban yang C ini? Apakah ada yang masih dibingungkan? Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Mas, karena masih belum ada yang bertanya. Oke, ya. Ternyata soalnya cuma 5 saja. Dan ya, untuk soal yang saya bahas sudah habis. Untuk
Mbak Aulia, apakah ini dicukupkan atau bagaimana? Oke, karena soalnya udah habis, mungkin bisa langsung aja ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang masih ada pertanyaan mungkin dari nomor 1 atau 2 tadi yang belum kepikiran pertanyaannya, tapi sekarang tiba-tiba kepikiran, bisa langsung ditanyakan aja. Oh ya, sebentar. Saya mungkin mau menambahkan untuk yang nomor apa ya tadi, yang pertanyaan terakhir tadi, gini. Jadi enggak, sebentar. Ini adalah kawatnya dengan arus I. Bila ada, kalau ini arusnya ke kanan seperti ini, maka untuk lilitan yang di atas itu di sini adalah dot keluar, dot ini, dot terhadap objek yang ditinjau, sedangkan yang di bawah itu adalah cross, masuk. Jadi karena yang I1 tadi kan ke kanan arusnya, dan objek tinjauannya di bawahnya kawat, otomatis arah dari fluxnya itu adalah, atau arah dari medan magnetnya itu adalah masuk karena di bawahnya. Nah, nanti yang I2 itu karena objek yang ditinjau itu di atasnya, itu adalah dot atau keluar. Sedangkan apabila arahnya dibalik seperti ini, arahnya ke kiri, itu di sini akan cross. Cross dan di sini dot. Dot. Nah, seperti ini. Ya, benar-benar. Ya, seperti itu. Tadi yang tanya sudah terjawab? Karena saya tadi kayaknya masih belum menjawab yang tadi. Tadi yang Muhammad Hasan, apakah udah lebih jelas ya yang ini? Jelas, Mas. Terima kasih, Mas. Mengerti sekarang. Siap. Jadi di sini ada yang mau bertanya lagi kepada Ibnu Faridsyah, bisa langsung menanyakan pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak. Izin bertanya Mas. Saya Ibnu Faridsyah. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, mau nanya yang nomor 5C barusan ini. Ya. Nah, saya mau nanya, bukannya flux itu perkalian dot antara B dengan A ya, jadi B dot A dan hasilnya itu bukan vektor. Nah, kenapa di Mas ini dikurang gitu dan ada arahnya? Itu coba bagaimana? Karena ini ya, saya coba menjawab untuk untuk flux magnet kan benar tadi dikatakan dia itu B dikalikan A kan. Tadi apa? B dot. Ya, perkalian vektor dot gitu, jadi nggak punya arah hasilnya gitu Mas. Pengalian dotnya itu ya. Bukannya flux itu B dikalikan A ya. Nah, A itu
luasan, dan luasan itu bukan vektor. Jadi flux itu tidak B dikalikan bukan B dot A. Jadi dia itu langsung otomatis vektor karena flux itu setahu saya ya B dikalikan A. Nah, kalau mau cari vektor maka fluxnya akan punya arah karena terjadi akibat B, dan ini bukan perkalian dot. Bukan perkalian dot. Ini salah. Soalnya kalau A itu tidak memiliki arah, maka dia bisa dianggap seperti koefisien konstanta. Maka arah vektornya itu disebabkan oleh medan magnetnya ini. Gitu. Kalau sepaham saya ya. Seperti itu. Bagaimana? Kalau kita diskusi aja. Oh iya Mas, kalau saya lihat dari referensi juga dari internet, A-nya kan memang A itu kan luas, tapi kalau di dalam flux ini A itu dianggap arahnya itu arah normal gitu, jadi tegak lurus sama bidangnya, gitu Mas. Oke. Saya cari di buku ya. Saya sebenarnya juga agak lupa materi kedua ini. Oh iya, enggak. Kayaknya saya ada sedikit miskonsepsi ya dengan materi flux ini. Oh iya, benar. Oh benar. Berarti untuk saya yang salah miskonsepsi, untuk nilai arah A-nya itu tadi kan penelitiannya tadi itu ada arah vektornya. Jadi benar ini dot. Berarti saya agak yang salah konsepsi. Maka untuk nilai fluxnya ini bukan besaran vektor. Nanti dapatnya adalah besaran skalar. Nah, ini jadi untuk arahnya ini dan magnet saja itu besaran skalar tanpa arah, tanpa vektor. Jadi benar dari yang peserta tanyakan tadi, siapa namanya? Ibnu Pritsyah, Mas. Oh ya, Ibnu. Nah, itu benar. Jadi benar kata teman Ibnu, kalau flux itu vektor B didotkan dengan vektor A. Dengan luasannya ini, itu akan menjadi skalar. Seperti itu, Ibnu. Maaf ya, saya agak sedikit salah konsepsi. Jadi di sini itu arahnya adalah arah medan magnet ya. Ingat, teman-teman ingat, ini arah medan magnet, bukan arah fluxnya. Ya. Bagaimana dari Ibnu? Ya Mas. Jadi untuk totalnya berarti ditambahkan aja ya Mas kan? Iya benar, totalnya ditambahkan. Oke. Terus boleh nanya lagi Mas? Baru kepikiran yang tadi nomor 4. Ya. Nomor 4 yang tentang gaya. Iya. Nah, kalau saya baru lihat soal itu, kalau ini itu elektron, berarti kalau elektron berarti F-nya ini min kan Mas? Q-nya min, terus muatannya min, terus F-nya itu berlawanan dari
RHR gitu apa RHR. Oke, ya, benar. Oh. Ya, jadi saya tadi nggak memperhatikan itu muatannya positif atau negatif. Saya langsung masukkan positif. Ya, ini harusnya muatan elektron ya. Ini negatif dan ini negatif. Maka untuk arah gayanya itu ke atas ya, ini harusnya. Ya, ke atas. Oke. Mantap. Ibnu. Ada yang ditanyakan lagi? Dari saya sudah, Mas. Terima kasih. Oke, siap. Dari yang lain ada yang ditanyakan lagi? Sebelumnya terima kasih Ibnu tadi karena pertanyaannya mantap banget nih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan mungkin dari nomor 1, 2 juga boleh. Izin tanya Mbak, Boleh. apakah nanti filenya nanti dikasih atau gimana Mbak? Ya, saya izin menjawab ya. Iya boleh Mas. Filenya sudah saya siapkan, tapi namun untuk soal yang nomor 4B dan nomor 5 tadi ada beberapa kesalahan. Nanti teman-teman koreksi ya. Saya nanti akan kirimkan file yang tulisan tangan saya dan file yang saya oret-oret di sini ya. Terima kasih banyak Mas. Bagaimana? Mungkin yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait soal-soal yang sudah dijelaskan oleh Mas Fahul? Ya, saya ini ingin bertanya untuk nanti saya mengirimnya dengan siapa ya? Kepada Mas Alfian saja ya. Iya boleh Mas, langsung ke Mas Alfian aja. Oke, sekali lagi ditanyakan kepada teman-teman 2020, apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, di sini ada Hugo, bisa langsung unmute saja. Ya, terima kasih Mbak. Saya izin bertanya Mas. Ya, Jadi yang flux tadi yang total itu ditambah atau dikurang ya Mas? Kan kalau secara medan magnetnya kan berlawanan arah. ya, kalau dilihat dari medan magnetnya itu berlawanan arah kan ya. Tapi kalau ini kan yang dicari itu fluxnya. Jadi sebenarnya tidak memerlukan arah karena flux itu nilainya skalar, bukan vektor. Sebenarnya ini tidak perlu diikutkan ini tidak perlu diikutkan. Saya hapus aja ya daripada nanti teman-teman bingung. Nah, ini ditambah. Ya, ini ditambah berarti hasilnya saya hitung lagi. Ini hasilnya itu 25,89 seperti ini. Nah, ini untuk ini saya hapus saja daripada teman-teman bingung nanti. Oke. Ini ya, saya pesan kalau teman-teman mau cek jawaban nanti, teman-teman cek jawaban yang saya tulis tangan itu cocokkan dengan yang dioret-oret di sini. Oke. Apa terjawab tadi pertanyaannya? Bagaimana Hugo? Apakah ada tanggapan? Ya sudah terjawab Mbak. Terima kasih. Oke. Terima kasih pada Hugo dan juga Mas Fahul. Untuk yang lainnya juga masih diperbolehkan untuk bertanya karena ini masih sesi tanya jawab. Sebentar ya, saya izin ke kamar mandi sebentar ya. Iya, boleh Mas Fahul. Mungkin sambil menunggu Mas Fahul ke kamar mandi, teman-teman bisa yang belum mengisi absensi, bisa mengisi absensi terlebih dahulu.
Ya. Kemudian teman-teman apabila masih dari pertanyaan ini sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa mempersiapkan soal-soal lain, mungkin dari PR atau kuis gitu juga mungkin diperbolehkan. Kalau Mas Paul, sepertinya Mas Paul ini udah bergabung lagi ya? Iya, sudah. Oke. Oke, teman-teman bisa langsung bertanya aja kalau misal ada yang ditanyakan, mungkin tidak dari soal ini juga nggak apa-apa. Mungkin ada materi yang masih dibingungkan mengenai fisika 2, itu juga boleh ditanyakan. Ditanyakan lagi kepada teman-teman 2020 yang masih ada pertanyaan atau ada hal yang masih dibingungkan, bisa langsung ditanyakan aja, karena mumpung masih ada Mas Fahul di sini sama kita yang bisa menjawab, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ditanyakan kepada teman-teman 2020, apakah karena tidak ada yang bertanya, apakah sesi ini bisa dicukupkan ya? Atau mungkin sudah paham atau bagaimana, apakah bisa dicukupkan untuk sesi tanya jawab ini? Apabila sudah merasa bisa dicukupkan, bisa menuliskan di kolom chat saja. Oke, karena dari teman-teman 2020 sudah paham mengenai penjelasan dari Mas Fahul tadi, mungkin sesi kali ini bisa dicukupkan. Oke, sebelum menutup diskusi pada hari ini, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengisi link absensi, kemudian feedback, serta kuesioner yang sudah tertera pada chatbox Zoom untuk mendapatkan record dari Orange Tutorial Fisika 2 ini. Kemudian, alangkah baiknya bila kita mendokumentasikan acara pada hari ini terlebih dahulu nih. Bagi teman-teman yang masih off-cam, mungkin bisa on-cam terlebih dahulu. Ya, saya izin ya untuk saya stop screen dulu ya. Boleh, biar Mas. dokumentasinya enak. Oke, teman-teman bisa on-cam dulu nih, karena masih banyak yang off-cam. Oke, untuk screenshot-nya mungkin saya bantu aja. Dalam hitungan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, karena kita sudah berada pada penghujung acara,
Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fahul yang sudah bersedia membagikan ilmu kepada teman-teman di sini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman di sini agar lancar mengerjakan EAS yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Akhir kata, saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata. Nantikan kami di acara Orange Tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Mas Paul karena udah sharing-sharing di sini.